Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri Anggi Wijaya, NIM 4151901052. Kali ini saya ingin mempresentasikan UAS Data Mining lanjut, soal dan jawaban, yaitu nomor 1, bagian A, tahapan atau proses Knowledge Discovery in Database atau KDD. KDD adalah keseluruhan proses non-trivial untuk mencari dan mengidentifikasi pola pattern dalam data, di mana pola yang ditemukan bersifat sah, baru dapat bermanfaat, dan dapat dimengerti. Tahapan proses KDD, yang pertama ada data selection, yang kedua pre-processing atau cleaning, yang ketiga transformation, yang keempat data mining, yang kelima interpretation or evaluation. Bagian B, siklus proyek data mining. Sebuah proyek data mining memiliki siklus hidup yang terbagi dalam 6 fase. Yang pertama, fase pemahaman bisnis, yang kedua fase pemahaman data, yang ketiga fase pengolahan data, yang keempat fase pemodelan, yang kelima fase evaluasi, yang keenam fase penyebaran. Soal nomor C, soal bagian C, sebutkan fitur WK yang penting digunakan untuk proyek data mining. Yang pertama ada regression. Regression merupakan sebuah proses yang dapat melakukan suatu prediksi terhadap berbagai pola yang sudah terbentuk sebelumnya, yang dijadikan sebagai modal data. Yang kedua, classification. Classification merupakan pemrosesan untuk menemukan sebuah model atau fungsi yang menjelaskan dan mencirikan konsep atau kelas data untuk kepentingan tertentu. Yang ketiga, association rules merupakan metode yang digunakan untuk menemukan berbagai relasi antara banyaknya variabel yang terdapat di dalam sebuah basis data dengan jumlah yang besar. Yang keempat, clustering digunakan untuk analisa suatu data dan diharapkan menghasilkan suatu representasi data yang mewakili suatu pola yang terbentuk akibat relasi yang ada antar data. Yang kelima, pre-processing. Pre-processing yaitu stemming dan stopword removal. Proses stemming dan stopword removal yang ada di dalam perangkat lunak WK berbasiskan bahasa Inggris. Yang keenam, visualization. Aplikasi WK terdapat sebuah fitur yang dapat mempresentasikan data dari hasil proses data mining dalam bentuk chart maupun gambar. Soal nomor 2 bagian A. Apa yang dimaksud dengan confusion matrix? Confusion matrix merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu metode klasifikasi. Soal bagian B, menjelaskan mengenai MAE, RMSE, RAE, RRSE. Mean absolute error merupakan mempresentasikan nilai rata-rata kesalahan error absolut antara hasil peramalan dengan nilai sebenarnya. Root mean square error merupakan metode pengukuran dengan mengukur perbedaan nilai dari prediksi sebuah model sebagai estimasi atas nilai yang diobservasi. Relative absolute error, selisih error dibagi dengan varian dari data nilai sesungguhnya sehingga memiliki rentang antara 0 dan 1. Root relative square error yaitu sama dengan RAE, tetapi error dikuadratkan dulu. Soal yang C, apa kegunaan metode precision recall dan F1 measure? Precision ini digunakan untuk menentukan tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem. Sedangkan recall digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi. F-measure merupakan salah satu perhitungan evaluasi dalam informasi temu kembali yang mengkombinasikan recall dan precision. Soal nomor 3 bagian A, jelaskan persamaan regresi linear. Regresi linear merupakan suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antara beberapa variabel. Soal yang bagian B, bagaimana mencari nilai konstanta dan B koefisien regresi pada regresi linear. Untuk mencari nilai konstanta dan B koefisien regresi, maka ada beberapa rumus yang dapat digunakan seperti ini. Apa yang dimaksud dengan aturan asosiasi? Aturan asosiasi adalah teknik data mining yang untuk menemukan aturan asosiatif antara kombinasi item. Soal selanjutnya yang dijelaskan mengenai frequent pattern weighting. Frequent pattern grow adalah salah satu alternatif algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan himpunan data yang paling sering muncul dalam sebuah kumpulan data. Soal nomor 4, jelaskan
mengenai cara kerja kelebihan kelemahan algoritma random forest. Cara kerja algoritma random forest adalah bekerja dengan membangun beberapa decision tree dan menggabungkannya demi mendapatkan prediksi yang lebih stabil dan akurat. Kelebihannya mampu menghasilkan prediksi dengan tingkat akurasi tinggi yang mudah dipahami. Jika diterapkan pada kumpulan dataset berskala besar, random forest akan bekerja secara efisien. Dan kelemahannya yaitu untuk bisa menghasilkan prediksi dengan tingkat akurasi tinggi diperlukan lebih banyak sumber daya dalam proses komputasi. Yang kedua, makin banyak sumber daya yang diperlukan artinya makin banyak juga waktu yang diperlukan untuk bisa memprediksi hasil. Sekian UAS Data Mining lanjut, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.